Tren indikator penanganan COVID-19 terus menunjukkan ke arah semakin membaik. Kendati demikian, potensi ancaman COVID-19 belum berakhir dan masih terus mengintai. Pemerintah berulang kali mewanti-wanti agar masyarakat tidak euforia dengan penurunan kasus aktif dan membaiknya sejumlah indikator penanganan COVID-19. Kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan secara ketat, mengurangi mobilitas terutama di malam hari, serta tetap menjaga jarak aman, tetap menjadi prioritas utama menangkal penyebaran COVID-19. Ironinya, di tengah upaya kuat pemerintah mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di masa PPKM level 3, masih dijumpai masyarakat yang tidak patuh, seperti yang terjadi di Cafe Holy Wing, Kemang. Untuk menghindari terulangnya pelanggaran prokes di perpanjangan PPKM level 3 dari 7 sampai 13 September, Polda Metro Jaya melakukan kebijakan baru, Crowd Free Night. Kebijakan ini untuk mencegah kerumunan masyarakat pada malam hari di Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan aturan penutupan dan penyekatan jalur utama di 4 titik, Kemang, Sudirman, Tamrin, dan kawasan SJBD untuk membatasi mobilitas warga DKI Jakarta di malam hari dan mencegah terjadinya kerumunan masyarakat di tempat hiburan. Selain itu, Crowd Free Night juga sebagai langkah antisipasi balap liar yang banyak terjadi pada malam hari di sejumlah wilayah Jakarta. Juga melihat mengurangi mobilitas yang ada, kami juga di sini akan tetap konsisten untuk melakukan Crowd Free Night khusus malam Sabtu, malam Minggu. Ya, Crowd Free Night terus akan kita adakan, khususnya di jalur-jalur nanti yang jalur utama-utama ini. Jam 12 malam ke atas sudah kita akan tutup. Ini upaya untuk mengurangi mobilitas yang ada. Jadi pertanyaan, kenapa jam 12 malam? Karena memang kan sudah ada aturan level 3 di sini. Selama ini pihak kepolisian sudah melakukan upaya menekan mobilitas warga dengan menerapkan aturan ganjil genap, patroli di sejumlah jalan protokol, dan rekayasa lalu lintas untuk mencegah kerumunan. Dengan berlakunya Crowd Free Night, diharapkan aktivitas malam hari masyarakat Jakarta akan semakin terkendali dan tidak akan terjadi kembali lonjakan kasus COVID-19. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya menerapkan kebijakan baru Crowd Free Night atau CFN untuk mencegah kerumunan masyarakat di malam hari selama berlangsungnya perpanjangan PPKM level 3 sampai 13 September 2021. Dan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan baru itu, langsung saja kita bahas bersama Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Selamat sore, Pak Sambodo. Ya, selamat sore, Mas. Ya, Pak Sambodo, kita tahu ini kita khususnya di DKI Jakarta sudah menerapkan PPKM dan saat ini PPKM level 3. Nah, ini muncul lagi kebijakan peraturan untuk melakukan Crowd Free Night. Apa yang melatar belakangi munculnya kebijakan ini, Pak Sambodo? Ya, seperti kita ketahui bahwa Jakarta ini kan masih PPKM level 3. Kemudian kita sudah melakukan pembatasan mobilitas pada siang hari dengan melakukan ganjil genap. Namun kita tenggarai bahwa di beberapa kawasan itu sering terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan di malam hari. Itulah sebabnya kemudian kita mengaktifkan Crowd Free Night yang dulu sudah pernah kita laksanakan, namun sudah kita hentikan, dan menurut kami ini perlu dilaksanakan lagi mengingat seringnya terjadi pelanggaran protokol kesehatan di kawasan-kawasan tersebut. Ada 4 kawasan yang kita laksanakan Crowd Free Night, yaitu di kawasan Sudirman Tamrin, kawasan Kemang, Asia Afrika, dan SCBD. Nah, 4 kawasan ini yang memang kita tenggarai selama ini sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Sebagai contoh misalnya kawasan Kemang kan kemarin ada beberapa kafe di sana yang bahkan jam operasionalnya melanggar sampai malam dengan melanggar kerumunan dan sebagainya. Ya. Kemudian juga SCBD juga sama. Asia Afrika, Jalan Gerbang Pemuda itu sering dipakai untuk balapan liar. Kemudian Jalan Jenderal Sudirman dan Tamrin ini kan sering dipakai untuk nongkrong-nongkrong anak muda gitu, terutama pada malam-malam weekend. Itulah sebabnya pada malam weekend ini kemudian kami mengaktifkan kembali Crowd Free Night di 4 kawasan tersebut.
Ya, untuk teknis pelaksanaannya seperti apa Crowd Free Night ini Pak di 4 wilayah tadi? Ya, Crowd Free Night akan dilaksanakan mulai pukul 22 sampai dengan pukul 04.00 pagi ya. Kita bagi dua, jam 22 sampai jam 24 itu adalah pembatasan selektif, artinya masyarakat masih diperbolehkan melintas, namun kita akan ketat untuk melihat supaya dibatasi terhadap geng motor, komuter motor, rapol bising dan sebagainya. Ya. Nah, mulai menjelang pukul 24 sampai dengan pagi subuh itu kemudian kita batasi total, artinya kita tutup total, tidak boleh ada yang melintas kecuali penghuni dan darurat, misalnya ambulan, kepolisian atau tamu hotel kalau memang di situ ada hotel. Jam 24 sampai jam berapa Pak? Kalau untuk Jam 4. Jam 4 subuh ya, dini hari ya? Ya. Oke, nah lalu pengawasannya seperti apa? Apakah nanti akan dibuat pos khusus di 4 wilayah tersebut atau memang? Ya, tentu di 4 kawasan tersebut akan kita tempatkan anggota di pintu-pintu kawasannya. Ya, di Jalan Sudirman, Asia Afrika, CBD itu di pintu-pintu masuk kawasan akan kita pasangkan water barrier, kemudian kita tempatkan anggota yang nanti akan menyeleksi setiap kendaraan yang akan melintas. Ya, rencananya akan mulai diterapkan kapan dan sampai kapan, Pak? Mulai malam Sabtu, malam Minggu, dan malam libur. Paling tidak selama PPKM level 3 ini, Mas. Oh, begitu. Artinya dalam 1 pekan ke depan ya? Iya, iya. Termasuk mulai juga, Jumat inilah, Jumat, Sabtu, Oke, Minggu, termasuk hari juga libur. untuk tanggal merah, Pak ya? Iya, betul. Oke, nah sanksi yang akan diberikan seandainya ada yang melanggar, ini sanksinya dalam bentuk apa, Pak? Saya pikir sanksinya ya belum ada ya, kita putar balik saja. Artinya kendaraan kawasan itu kita jaga. Kita jaga tidak boleh ada yang melintas. Gitu. Tanpa ada keperluan yang jelas. Iya, seperti kejadian yang di Holy Wings kemarin kan sempat diberikan sanksi begitu. Kalau kafenya tentu kita akan kerjasama dengan Satpol PP, nanti mereka yang melakukan penindakan pelanggaran perda atau pergub ya, terkait dengan jam operasional. Tapi untuk kendaraan-kendaraan yang melintas itu hanya kita putar balik, kita jaga saja supaya keempat kawasan tersebut betul-betul steril dari mobilitas yang tidak perlu, kecuali penghuni dan sebagainya. Iya, artinya untuk tempat-tempat hiburan atau juga resto begitu yang beroperasi di malam hari di 4 wilayah tersebut akan dilakukan pengawasan ketat begitu didatangi ada. Nanti akan ada yang berjaga, sekaligus juga ada yang melaksanakan patroli untuk memeriksa satu persatu tempat-tempat di kawasan tersebut. Iya, tadi Pak Sambodo mengatakan akan melibatkan Satpol PP juga. Selain Satpol PP, siapa lagi yang akan dilibatkan dalam kebijakan ada Crowd Free Night TNI, ini? ada Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polri-nya juga ada Sabara, ada Brimob, ada lalu lintas, termasuk dari POM, dari Provos, semua gabungan, Mas. Banyak yang dilibatkan. Dan bentuk sosialisasinya seperti apa, Pak? Apakah akan langsung ditindak atau ada teguran dulu? Yang ditindak apa nih? Kalau misalnya ada yang melanggar seperti resto atau kafe begitu, Pak? Ya kan tadi sudah disampaikan, itu melalui Satpol PP nanti Mas yang akan melakukan penindakan. Langsung ditindak? Kan saya pikir nggak usah sosialisasi, mereka sudah paham kok. Aturan-aturan jam buka operasional dan sebagainya kan mereka sudah paham. Oke. Nanti Satpol PP akan melakukan penindakan ke depan kan. Oke, Satpol PP yang berwenang akan melakukan penindakan, Pak ya. Kira-kira apa nih harapan dari pihak kepolisian terkait dengan kebijakan Crowd Free Night ini kepada masyarakat, Pak? Iya, Jakarta ini kan masih PPKM, walaupun sekarang sudah level 3. Kita berharap angka COVID yang sudah bisa kita kendalikan ini akan terus turun, dan kita tidak mau terulang pengalaman dari negara-negara lain, Amerika, negara ke Eropa yang saat ini sedang mengalami third wave atau gelombang ketiga. Gitu. Jadi kita tidak boleh euforia, tidak boleh lengah, tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan menjauhi kerumunan, serta menjaga dari segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Sehingga mudah-mudahan angka ini bisa segera turun dan akhirnya Indonesia bisa terlepas dari COVID-19. Oke, baik. Terima kasih Pak Sambodo. Semoga sukses untuk kebijakan Crowd Free Night-nya. Terima kasih sudah memberikan penjelasannya. Ya, mirsa demikian tadi Pak Sambodo, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo yang sudah bergabung bersama COVID Today.